Saya lihat gitu. Wah, sepertinya ini eyang yang nunggu Merapi. Saya nggak mengeluarkan omongan apapun, tetapi nggak saya berani ya? Batin. Saya keringet dingin waktu itu. Saya rada gemetar. Saya masukkan lagi kamera ke dalam tas, kemudian saya ringkesi tripod, kemudian saya turun. Ya. Saya turun ke arah motor yang saya parkir, jalan ke motor yang saya parkir. Kemudian saya ke lokasi motret sebelumnya. Saya di situ ketika itu 11:30 ya, baru 11:30 malam. Nah, ketika sekitar 1:30 tiba-tiba sinyal HT itu meliuk-liuk, dan kan saya biasanya bawa HT untuk memantau seismografnya. Nah, tiba-tiba terjadi guguran besar sekali malam itu, dan awannya sampai di tempat saya berdiri. Ketemu lagi di Poniki, podcast jadi begini bersama kami. Ada saya Nang Lotas, ada Anci Sri Krishna, ada Pram Jasmine, dan juga tamu kita Dwikun Sastra. Dwikun Sastra. Dwikun Sastra. Iki kesenian apa? Ya Allah, Bil. Iki kesenian apa, Bil? Atasi kebudayaan. Ya, kita di episode keduanya Mas Dwikun Sastro. Kalau kita tadi kan cerita perjalanannya Mas Dwikun. Nah, tadi sempat kita singgung, sekarang lah dia memanen lah dari jerih payah ini. Tapi itu nanti kita simpen lagi. Saya mau pengen dengar cerita yang ketika awal memotret di tempat itu, di Ngori, itu kan konon katanya ada sedikit trouble. Betul nggak? Ya. Apa trouble-nya? Jadi begini. Jani begini. Ya. Orang-orang desa di Kaliurang itu mengatakan Ngori itu tempatnya wingit. Oh, wingit itu Horor. Magis. Berwibawa. Jadi ketika saya memutuskan naik ke sana untuk memotret erupsi Merapi dari dekat, banyak penduduk desa Kaliurang itu yang mengatakan, jenengan kok wani, Pak? Mboten wedi napa? Kalau saya cuman tersenyum-senyum aja. Karena bahkan orang sana aja takut ya? Takut. Orang sana satu pun tidak ada yang berani naik ke Ngori kalau matahari sudah terbenam. Ya, jadi tempatnya itu wingit, angker katakanlah. Ya, angker, jadi, serem. Memang perjalanan ke Ngori itu tempatnya, perjalanannya naik ke Ngori itu sendiri memang penuh tantangan. Tempatnya gelap. Jalannya jelek banget. Dan malam ya pasti ya? Malam. Jalannya jelek banget, gelap. Kalau hujan deras, jalannya hilang. Iya. Oh, ya. Hanyut. Ya, jalannya tergerus air, jadi nanti kalau turun pagi itu, jalannya sudah menjadi tumpuan-tumpuan batu. Jadi akhirnya geser ya? Geser, ya. Jadi kadangkala persoalannya yang sulit itu justru turun setelah hujan deras.
kehilangan jalan ya. Ya, beberapa bahkan Pak Dukuh sendiri mengatakan, Mas, mbok jangan ke Ngori, tempatnya angker, gitu. Motretnya kan bisa dari agak jauh. Gitu. Saya pikir kalau dari jauh itu dari Desa Kaliurang pernah saya lakukan itu fotonya tidak bagus karena distorsi karena polusi cahaya. Iya. Karena polusi cahaya lampu-lampu desa. Kemudian terpaksa saya naik karena yang bebas dari polusi. Dan beberapa kali saya selama ini motret di Ngori saya memang beberapa kali mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ya. Tetapi bahwa itu sebuah peristiwa alam atau peristiwa yang hubungannya dengan Mistis. Hal goib. Ya, dan mistis itu saya katakan iya. Ya. Jadi yang pertama itu sekitar bulan Maret, awal Maret tahun 2021. Ya. Jadi saya baru sekitar 2 bulan motret erupsi Merapi. Tiba-tiba malam itu saya naik. Saya waktu itu punya keinginan naik, aku tak mendekat ke arah mendekati kaki gunung. Jadi saya naik motor sampai entek dalane. Sampai jalan setapaknya entek. Habis ya. Terus kemudian motor saya parkir di situ, saya jalan kaki naik ke gunduhan-gunduhan lava-lava itu. Jalannya masih berapa meter lagi itu dari Jalan terakhir? kira-kira sekitar 15 menit. 15 menit. 15 menit udah Tapi naik kan ya. Naik ya, dan agak terengah karena bawa Masih. ransel isinya kamera sama tripod ya cukup berat. Ya, naik lagi dah. Ketika saya sampai di lokasi yang menurut saya, wah ini nggone api. Ya, spotnya bagus untuk motret Merapi. Tapi ketika saya lagi menurunkan tripod, saya jongkok mau buka menurunkan tas, membuka tas, mau mengeluarkan kamera, mau saya pasang di tripod. Tiba-tiba di samping saya itu berdiri satu sosok yang nggak jauh. Ya jaraknya seperti saya dengan Mas Anang. Mas Anang berarti. Pakai pakaian Jawa. Saya ingat betul karena malam itu agak terang bulan, jadi secara siluet, jadi pakai Blangkon, kemudian pakaian Jawa, kemudian wajahnya samar-samar kelihatan, ya, dan menoleh ke arah saya. Oh, ngeliatin sampean? Ngelihat saya sambil sedekap. Ya. Sedekap. Wih bahasa Thailand ya. Sedekap. Suprak tak kontong. Saya kaget saat itu. Saya lihat gitu. Wah, sepertinya ini eyang yang nunggu Merapi. Saya nggak mengeluarkan omongan apapun, tetapi nggak berani ya? Batin. Saya keringet dingin waktu itu. Saya rada gemetar. Saya masukkan lagi kamera ke dalam tas, kemudian saya ringkesi tripod, kemudian saya turun. Ya. Saya turun ke arah motor yang saya parkir, jalan ke motor yang saya parkir. Kemudian saya ke lokasi motret sebelumnya, saya di situ. Ketika itu 11:30 ya, baru 11:30 malam. Nah, ketika sekitar 1:30, tiba-tiba sinyal HT itu meliuk-liuk, dan kan saya biasanya bawa HT untuk memantau seismografnya. Nah, tiba-tiba terjadi guguran besar sekali malam itu, dan awannya sampai di tempat saya berdiri tadi. Yang di tempat berdiri ketemu sosok Simbah tadi itu, ya, Simbah itu ketemu Simbah itu tadi. Saya gemetar. Saya sempat lari turun ke bawah. Kamera saya tinggal, tas saya tinggal, saya melarikan diri turun ke bawah dari amannya. Ya. Turun ke atas. Oh, apalagi kalau turun temurun. Rasa pleset. Orang tak lurus. Saya baru sadar kalau saya tidak pergi dari Kena awan spot panas. pertama, saya kena awan panas. Kok enggak loh? Jadi terselamatkan oleh sosok Terselamatkan tadi. oleh sosok tadi. Itu sosok yang misterius. Jadi dia memperingatkan ya. Iya. Secara nggak langsung, dan untungnya nggak ngeyel sampean. Ya, untungnya saya manut. Ya, karena saya takut ya. Saya sempat ingat omongan orang-orang desa, wah ini wong nggone wingit, nggone angker, banyak kadang-kala diwerui, dan malam itu saya diwerui. Ya.
Bentar, sosok itu pernah nggak orang kampung itu, orang setempat, desa setempat itu Itu adalah- menggambarkan sosok ini? Nah, Ngasih paginya saya turun, saya mampir ke rumahnya Pak Ijan. Iya. Saya cerita sama Pak Ijan, karena Pak Ijan kan orang sana asli. Iya. Nah, Pak, wau dalu kalau ketemu diweruhi niki dijajari. Wah, anu, bejo jenengan ngono. Boten kula duwe kuno. Lumayan. Ini lumayan ger. Lanang lumayan ger. Tombong ngantuk. Pak Ijan itu cuman ngomong begini, oh bejo jenengan diweruhi Mbah Argo sinten, saya lupa namanya. Argo lawu sepur. Mbah Argo. Gitu pokoknya. Argo taksi. Dan jenengan bejo bisa melihat sosok itu gitu. Dan yang penting buat saya karena saya selamat. Karena saya tidak pindah dari spot itu, mungkin saya kena awan panas. Ya. Itu baru sekali itu atau udah berkali-kali sering diweru gitu? Itu baru pertama kali. Pertama kalinya Pertama kalinya dan menolong Anda ya? Ya, pertama kali, terus kemudian beberapa bulan kemudian sosok itu muncul lagi. Di yang sama? Enggak, saya kan di Ngori selalu pindah-pindah. Iya, iya. Tidak ada enggak satu- sosok yang sama persis. Ya, menurut Mirip penglihatan ya? saya mirip. Visualnya mirip ya? Mirip, visualnya mirip. Itu saya pada saat itu saya pilih satu gundukan yang agak lincip tinggi karena spotnya bagus dan itu agak ke kiri. Iya. Sudah mendekati atasnya jurang jeru. Ketika saya lagi nyiapkan kamera dan lain sebagainya, tiba-tiba sosok itu muncul. Saya kaget. Kok meruhi meneh gitu ya. Iya, iya. Meneh. Saya juga nggak banyak omong, saya kalau kemas-kemas saya turun. Sama kayak sebelumnya ya. Sama ya kayak sebelumnya. Terus saya mundur, saya ke lokasi yang lain, tidak jauh dari saya parkir motor. Dan ketika saya motret erupsi berkali-kali, tiba-tiba sekitar 2:30 pagi itu ada erupsi besar. Dan gundukan lava, gundukan batu-batuan yang tempat saya berdiri itu tiba-tiba kolaps, longsor. Berarti lagi ya. Ya, dan paginya baru saya tahu kalau pinggirnya itu jurang. Kalau saya bertahan di itu, mamanya nggak mundur. Dan mengkurukan ya? Ya, mungkin nggak ada yang orang menemukan saya. Gitu. Jangan-jangan di sana. Si Mbah itu bikin podcast ngerasani sampean. Ono lho bocah. Sik ngeyel. Kuwi untung lho daerah situ ngeyel, gelem pindah, anak ora. Terus Jadi ada mistis sampai segitunya. ya itu hal mistis yang saya alami. Nggak menyurutkan. Enggak menyurutkan. Jadi, nah anehnya lagi itu setelah saya di Ngori, hampir setiap pagi kalau saya turun dan saya mesti mampir di tempatnya Pak Ijan ya, di depan pos Merapi itu, saya selalu ditanya sama orang yang ketemu saya, Pak Dwi, wau dalu sumerep nopo? Jadi data. Ya, dan itu selalu, pertanyaan itu selalu sama ditanyakan oleh banyak orang di sekitar desa Desa Kaliurang yang melihat saya ketika saya turun. Ya, enggak, biasanya kalau saya selesai motret pagi, saya sebelum pulang ke rumah, saya mampir tempatnya Pak Ijan. Ya, golek anget-anget. Pedangan. Biasanya ngobrol sama Pak Ijan, sama simbah-simbah sana, sama bapaknya Pak Ijan yang kebetulan juga orang asli sana. Sama ngobrol. anaknya, siapa jenis anaknya? Aji. Sama Aji. Nah, biasanya itu kalau saya lagi parkir motor, itu terus banyak orang tanya, Pak Dwi, wau dalu sumerep napa nggih? Mboten diweruhi wewe, mboten diweruhi mayit, mboten diweruhi gendruwo, mboten diweruhi demit. Pertanyaannya selalu gitu sama ya. ya. Tapi pernah nggak ketemu yang memang sosok kalau tadi kan ibaratnya tidak membuat takut, artinya Iya. takut cara cuman kaget aja. Iya. Yang memang sosok mungkin wewe atau apa itu Nah, ini ada satu peristiwa mistis yang saya alami itu bulan Juli tahun lalu, 2023. Ketika itu
saya sendirian, ya biasanya ini saya menempati spot baru kan. Kebetulan pada bulan Juli itu saya ingat sekitar tanggal 16 Juli 2023 itu pada saat cuacanya bagus-bagusnya dan saya melihat Milky Way melintas. Dan saya amati Milky Way itu pokoknya saya harus dapat foto yang ada Milky Way. Iya, erupsi Merapi di atasnya ada Milky Way. Nah, saya dapatkan spot itu dan malam itu ketika sudah setting kamera dan biasanya sambil nunggu erupsi saya leyeh-leyeh. Saya mesti sandaran beralaskan matras atau jas hujan sambil nunggu erupsi gitu loh. Nah, sekitar jam 2 kurang itu tuh angin bertiup kencang. Angin bertiup kencang. Karena cuacanya cerah sekali dan secara visual saya bisa melihat dari jauh. Tiba-tiba dari kejauhan itu seperti benda putih melayang-layang gitu. Melayang-layang gitu. Nah, saya nggak berpikiran apa-apa karena biasanya saya melihat hal putih melayang-layang itu ternyata itu tas kresek putih. Ya, tas kresek putih yang sisa makanannya para pekerja penambang yang nambang pasir di situ, penambang tradisional itu biasanya sampahnya kan berserakan termasuk tas kresek putih itu. Nah, tapi tas putih-putih yang melayang-layang itu ke arah saya. Saya amati terus melayang. Terus persis ketika sampai di depan saya itu berubah jadi besar. Jadi kayak orang pakai jubah putih gitu. Tapi kakinya nggak kelihatan, tapi melayang-layang gini. Melayang-layang terus atasnya hitam ya, cuman wajahnya nggak kelihatan samar-samar. Melayang terus melayang ke atas gundukan, terus hilang. Menghilang karena di situ di balik gundukan itu. Saya baru sadar, oh di balik gundukan sana memang ada kuburan kuno. Jadi ada kuburan yang kuno, mungkin kuburan warga dusun atas yang erupsi 61 ya. Itu ya. Karena memang saya pernah ke situ. Saya pernah motret erupsi Merapi dari situ, dari tengah-tengah kuburan. Dan kuburannya memang sudah tidak terawat ya karena semak-semaknya cukup tinggi, tapi nisan-nisan batunya masih kelihatan, dan itu 3 bulan yang lalu, 3 bulan sebelum peristiwa saya melihat keleyang-keleyang putih ini. Ya. Dan pada saat saya motret dari kuburan itu juga saya mendengarkan hal-hal yang mistis. Suara ya, suara, bukan visual tetapi suara. Jadi ketika saya lagi asik motret erupsi Merapi, tiba-tiba terdengar suara orang seperti menggali pasir. Duk, duk, duk. Saya pikir penambang. Tapi kalau penambangan mesti senternya berkelebatan gitu, kelihatan. Kok nggak ada senter, gitu kan? Terus saya motret lagi, suaranya terdengar lagi. Sampai akhirnya saya memutuskan pindah dari situ. Wah, ini mesti sing jogo atau isinya makam itu. Saya pindah. Nah, itu peristiwa mistis yang terakhir yang saya alami, yaitu tadi yang bayang-bayang putih ini yang kemudian berubah jadi besar, kemudian hilang di balik gundukan dan sepertinya memang masuk ke tengah kuburan itu. Dan lagu apa itu, Cek? Bayang-bayang putih. Dan malam itu cuaca cerah dan saya dapat foto-foto bagus tentang erupsi Merapi dengan latar belakang Milky Way. Nah itu cita-citaku sampai sekarang belum kesampaian. Merapi yang Milky Way-nya lurus itu. Yang terakhir beberapa hari yang lalu kan Didun posting itu kan. Iya. Aku ndelok ki asem. Terus, tapi untuk bulan ini memang cuacanya tidak bagus. Oh ini nggak bagus? Tidak bagus. Nanti kalau pengen motret Milky Way lagi Mei, Juli dan September. Oh, bulan Juli ya? Ya. Bulan Juli berarti lodrukan. Hah? Bulan Juli lodrukan. Itu.
langsung digawe lagu. Langsung bikin lagu. Putih hilang di balik bayang-bayang putih melintas di depanku. bayang-bayang putih hilang di balik bukit. Kalau penolakan yang sifatnya bukan yang mistis, tapi lebih ke mungkin karena pelaku-pelaku penambang misalnya. Ya, itu saya ngalami Mas Anang. Jadi Awal-awal ya. awal-awal saya naik ke Ngori itu, ya di Ngori itu banyak tambang-tambang pasir yang boleh dikatakan ilegal, Iya. yang dijaga oleh preman-preman tambang. Oke. Ya, Istilahnya preman tambang. preman tambang. Ya, Apa yang dan menarik, preman tambang. Lagu bener. itu saya pernah kamera saya dibanting, Sama Kamera premannya. dibanting. ya sampai pecah. Wis. Jadi saya biasanya kan selalu bawa 2 kamera. Ya. Saya biasanya motret 1 fokus, 1 landscape. Nah, kebetulan yang dibanting itu kamera yang lama ya. Jadi yang landscape. ya waktu itu yang kamera satunya itu saya pakai motret landscape. Yang untuk motret Yang untuk landscape. Jadi ada satu preman yang mendekati saya dan menginterogasi saya waktu itu. Saya dituduh mata-mata tambang sampai kamera saya diperiksa satu persatu foto-fotonya, dan preman itu nggak bisa ngomong Jawa. Ya itu pasti orang luar Jawa. Thailand. Kat kapokan sih. Saya udah balai. Oh, fine. Nah, hari kedua itu dia pertama melihat itu enggak. Hari pertama dia mengawasi saya semalam suntuk, saya motret, nggak apa-apa. Terus hari kedua tiba-tiba dia datang terus langsung Ambil kamera. kamera tripodnya diambil terus dibanting saat tripodnya gitu loh. Saya marah waktu itu. Ada apa Mas? Saya bilang gitu. Anda memotret tambang. Loh, buktinya mana saya motret tambang? Dia bilang begitu. Saya nggak ada urusannya dengan tambang-tambang kalian. Urusan saya sama Merapi. Dia bilang begitu. Terus mereka akhirnya ya saya minta tanggung jawab. Iya. Enggak, saya cari backingmu siapa? Gitu. Tak cari itu berhari-hari. Akhirnya saya berhasil nemui backingnya. ketemu akhirnya. Ketemu. Diganti. Tapi ora sepiro. Akhirnya saya bilang, ini kamera aku dibanting anak buahmu. Tolong dijoli. Saya bilang begitu. Saya cuma dikasih uang 2,5 juta. Iya, Nah, padahal kameranya itu mahal. Harga 500 waktu itu. Lah, Dia sampai kamera, sak lensane, sak tripodnya rusak kabeh. Dia sampai ngancem, Cek. Ini dibanting anak buahmu. Kalau nggak ditukar, yang ini saya banting loh. Ya itu. Tapi setelah peristiwa itu, semua preman tambang takut sama saya. Ya. Wah, jadi Premannya tuh Aman. gimbal. Jadi yang jadi preman sekarang malah saya. Dapat di aku, anggar aku munggah sekarang itu semua hormat. Monggo, sama Mas. saya. malah bego ini malah malah begonya dibanting. Orang kuat tuh. Sampluk bego. Ya sejak peristiwa itu, dan saya nggak melihat lagi preman itu, entah dia kemana, saya nggak melihat lagi. Tapi preman-preman Dikandangke yang paling. Enggak, dia mungkin motret. preman-preman yang jaga tambang sekarang ini memang Preman relatif pada hormat sama saya semua. Karena saya memang nggak pernah berurusan sama tambangnya mereka. Saya Karena memang, merawat, ya. memang kadang-kadang harus hati-hati. Saya pernah motret sama Duigon itu. Ketika turun mau motret di satu tempat, dia lagi sama dia. Yang ini jangan difoto. Karena ini tempat yang memang tidak boleh difoto, karena ini tempat tambang ilegal. Sampai itu difoto dan saya posting, bisa masalah. Ya. Termasuk Oblo. Ya. Oblo sempat mau posting setelah motret bareng itu. Ya. Untung paginya kita ketemu, paginya ya, karena perempuan. Pagi. Sempet dia mau posting, terus blo, kamu cek dulu begonya, ada apa tulisan Tulisannya, iya. atau Paginya. logo, Oh, logo. atau logo perusahaannya. Dicek, oh iya, jangan.
Mending kalau memang mau posting itu di healing di urak-urak. hapus. Nggak, akhirnya nggak jadi diposting. Karena ya semua berdasar cerita Mas Dwi Gun, karena memang ada beberapa yang Boleh dan tidak boleh difoto. ya secara mungkin tidak langsung bilang nggak boleh, tapi daripada. Ya karena kita tahu sama bahwa di Ngori itu kan tambang pasirnya banyak banget ya. Wah, kayak mana? Banyak sekali. Bahkan sekarang ini lebih banyak lagi. Itu dan masih- makin ke atas. Oh, makin ke atas. Makin ke atas. Dan masih portal jam 3 baru dibuka. Masih. Jadi Dan sekarang portalnya tambah satu di mana? di atas. Oh. Jadi di atas itu ada satu portal yang ditulisi tamu harap lapor. Nah, Jadi kalau kenyang nggak boleh ya? jadi memang di portal atas itu portal atasnya Bego Pendem. Ya. Itu dipasang satu portal yang satu-satunya pintu itu menjadi satu-satunya akses untuk naik ke wilayah Ngori. Jadi memang kalau orangnya tidak dikenal nggak bakal boleh, ya? bisa masuk ke atas. Jadi suasana di atas itu kayak pasar malam gitu loh. Begitu jam 3 dibuka portalnya, ribuan truk, puluhan bego Iya. dengan suara bising, lampu yang wah. Dan penjual makanan. Iya, penjual makanan itu ada Mulai waktu jam itu berapa cerita itu? ya. Buka itu mulai jam Jam berapa? tiga. Jam 3 pagi. jam setengah 4. Oh, yang penjual. Bukan, portal dibuka itu resmi Bukan jam 3. setengah 4. Oh, setengah 4. 4 sore. Pagi. Elok ya. Kira-kira ngamen yang kono. Tapi bener, karena itu ngerjagain juga. Jadi ada penjual makanan, modal nasi bungkus plus paket sama teh ya. Itu harga berapa? 10.000. 10.000. 10.000. Itu dalam waktu berapa jam? Entek. Habis. Habis Dan berapa ribu loh? Iya. Iya toh. 1.000 bungkus 1.000 bungkus itu dari jam 4 sampai jam 8 habis. Edan ya. 1.000 kali 1.000, 1 juta. 10 juta. Piye? Dewe potes nang Potes ning kono. Ini rong-rong lagu nu masuk kayak itu. Rong-rong lagi. Ini lho, Lek. Oke, sekarang Dan itu penjual makanan itu sugih, Bang. Iya. kenapa? Karena dia yang Kaya, merintis sugih. Kaya banget ya. si Itu Tom. sama premannya, makanan pertama dibanting. Anda membungkus tambang ya. Nah, sekarang kembali ke yang tadi yang Iya. masalah turis asing, karena Iya. akhirnya kan sekarang hampir setiap hari saya lihat postingan Tukin tuh turis asing ikut Sana. di sana. Itu mulai kapan? Saya dapat tamu itu tahun lalu, awalnya itu tamu saya itu geolog. Malah geolog ya? Ya pertama geolog dari Jerman. Dia minta dipandu ke Merapi, dia kontak saya melalui Instagram. Oke. Setelah itu geolog lagi dari Jepang, Oke. yang dia kehilangan drone di sana. Karena menerbangkan drone pagi-pagi dan pagi-pagi itu ada erupsi, mungkin kena gelombang Ya. elektrodinamik ya, elektromagnetik yang Merapi, terus hilang drone-nya, jatuh. Saya disuruh nyari tapi saya nggak mau. Wah, Resiko. susah. Resiko. Terus setelah itu geolog juga dari Inggris dan Spanyol. Lalu setelah itu filmmaker dari Amerika. Dari Amerika. Ya, mereka juga kontaknya saya lewat Instagram. Setelah filmmaker, kemudian yang cukup lama itu YouTuber dari Inggris, yang dia cukup terkenal karena followernya di atas 5 juta. Ya, dia bikin video di Merapi 2 hari di sana. Kemudian setelah itu orang-orang dari pecinta alam, turis-turis asing terutama. Jadi mereka itu gedok tular. Jadi pertama itu saya masih ingat betul, tamu saya yang murni orang pengen nonton lahar itu seorang wanita dari Jerman. Dia ngontak saya lewat Instagram, dia pengen lihat. Dikiranya waktu itu saya lavatur yang chip mubeng-mubeng itu. Saya bilang enggak, saya tidak tur seperti itu. Tur saya adalah malam lihat lava. Oke, saya pengen lihat. Nah, setelah itu, setelah dia malam itu nonton lava, kemudian dia mungkin ketemu turis-turis yang lain, dia cerita, terus kemudian banyak yang kontak saya. Terus akhirnya getok tularnya dengan cara begitu. Jaring terus ya. Ya, terus saya nggak pernah promosi. Jadi cuman foto yang hasilnya mereka Suka. ke Merapi, saya unggah di Instagram dan banyak orang melihat, dan kemudian ada beberapa yang ikut tour saya juga bikin review
Ya, di review mereka, di ya. TripAdvisor. Ya, kemudian sampai detik ini ya cuman begitu dari mulut ke mulut, saya nggak publikasi. Enggak, dari mulut ke kuping itu. Ya, dari mulut, Mulut ke kuping. mulut kan jihonan. Ya. Gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Dwi Sastro. Matur nuwun. Sebenarnya masih banyak ceritanya, tetapi biar disimpan aja. Kalau nanti Ponidism pengen request lagi Mas Dwi cerita, nanti kita undang, komen aja di Jadi Begini TV, ceritakan apa yang ada, request apa. Gitu, terima kasih ya Mas Dwi. Ya. Sukses selalu. Terima kasih. Sampai ketemu di Poniti podcast Jadi Begini berikutnya.